Pernahkah kalian merasa diawasi meskipun sedang sendirian? Pernahkah kalian mendengar suara yang tak seharusnya ada di tempat sepi? Bayangkan, jika tempat itu adalah kosan yang baru kalian saja tempati, dan malam pertama sudah penuh dengan bisikan aneh dan kehadiran yang tak terlihat. Begitulah awal dari kisah menyeramkan ini di sebuah kosan tua di Bandung. Selamat datang kembali di Moter, channel untuk kalian pecinta cerita horor yang tak biasa. Apa kamu siap mendengarkannya? Namaku Adit. Aku baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan startup yang cukup terkenal di Bandung. Sebagai seorang yang lahir dan besar di Jakarta, pindah ke Bandung adalah hal yang cukup menyenangkan sekaligus menantang. Udaranya sejuk, suasana kota yang tidak terlalu sibuk, dan makanan enak adalah khas utama. Aku tidak ragu untuk menerima pekerjaan ini. Namun, ada satu masalah besar: mencari tempat tinggal yang strategis, nyaman, dan sesuai budget. Setelah beberapa hari mencari kosan, aku akhirnya menemukan satu tempat yang menarik. Lokasinya berada di kawasan Dago Pakar, sedikit di atas bukit dengan pemandangan kota Bandung yang indah. Tempatnya adalah rumah bergaya kolonial Belanda, dengan halaman yang luas dan pohon tua yang rindang. Pemiliknya, seorang ibu paruh-baya bernama Bu Ratna, menyewakan sebagian rumah itu sebagai kos-kosan. Murah kok, Dik, cuma 1,5 juta per bulan. Dapat kamar gede, furnitur antik, sama balkon kecil buat nyantai, kata Bu Ratna dengan senyumnya yang ramah. Aku tidak berpikir panjang, meskipun rumah itu terlihat tua dan agak menyeramkan. Harganya terlalu menarik untuk dilewatkan. Aku juga sudah lelah mencari kosan lain. Temanku Basya juga setuju untuk pindah ke kosan yang sama. Dia juga bekerja di Bandung, dan jarak kosan lama kami membuatnya sering terlambat. Kamar kami berada di lantai atas, di ujung lorong yang agak gelap. Ruangannya cukup luas, dengan tempat tidur kayu jati besar, lemari antik, dan meja tulis yang terlihat seperti peninggalan zaman kolonial. Namun, suasana kamar itu entah kenapa terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan, meskipun aku tidak tahu apa. Di malam pertama, aku dan Pasha langsung merasakan hal aneh. Saat kami sedang membereskan barang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lorong. Awalnya kami mengira itu penghuni lain, tapi saat kami membuka pintu, lorong itu ternyata kosong. Tidak ada siapapun. Mungkin angin kali, Dit, kata Pasha, meskipun nada suaranya terdengar tidak meyakinkan. Tapi kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara berisik di dekat telingaku. Suara itu samar-samar, seperti seseorang yang sedang mengumandangkan doa dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Aku menoleh ke arah Pasya, dan dia juga terbangun dengan ekspresi yang ketakutan. "Lo dengar itu juga?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Aku hanya mengangguk. Kami berdua saling memandang, terlalu takut untuk mengatakan apapun. Kami memutuskan untuk kembali tidur dengan lampu yang menyala. Hari-hari berlalu, dan kejadian aneh terus terjadi. Suara langkah kaki di lorong, pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri, dan bayangan bergerak cepat di sudut mata. Aku mencoba mengabaikan semuanya, berpikir bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi kemudian kami mulai mendengar cerita dari penghuni lain. Salah satu penghuni, seorang mahasiswa bernama Rina, mengatakan bahwa dia pernah melihat sosok perempuan berdiri di jendela kamarnya di tengah malam. Perempuan itu memakai baju putih panjang dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Saat Rina mencoba mendekati jendela, sosok itu menghilang begitu saja. "Di sini memang angker, Mas. Katanya dulu rumah ini pernah jadi rumah sakit darurat waktu zaman Belanda. Banyak pasien yang meninggal di sini,"
kata Rina dengan wajah yang serius. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar-benar hanya sekedar rumor, tapi ada sesuatu yang membuatku semakin tidak nyaman tinggal di kosan ini. Perasaan diawasi semakin kuat, terutama saat malam hari. Bahkan Pasha, yang biasanya cuek, mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Puncaknya adalah ketika kami diundang untuk makan malam oleh Bu Ratna di rumah utama. Aku pikir itu hanya makan malam biasa, tapi suasananya sangat aneh. Meja makan dihiasi dengan lilin-lilin kecil, dan makanan yang disajikan terlihat tidak biasa. Ada satu hidangan utama yang ditutupi oleh kain merah. Saat Bu Ratna membuka kain itu, aku terkejut melihat seekor babi hutan panggang lengkap dengan taringnya. "Makanlah, Nak. Ini makanan spesial untuk tamu istimewa," kata Bu Ratna dengan senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Pasha terlihat ingin menolak, tapi tatapan Bu Ratna dan keluarganya begitu kuat, seolah-olah mereka tidak akan menerima penolakan. Kami pun memakannya, meskipun dengan rasa takut yang luar biasa. Malam itu, setelah makan malam aneh bersama Bu Ratna, aku dan Pasha memutuskan untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini. Kami merasa ada sesuatu yang tidak beres, terutama setelah melihat bagaimana keluarga Bu Ratna memandang kami selama makan malam. Tatapan mereka terlalu tajam, terlalu lama, seolah-olah mereka sedang mengamati mangsanya. Saat kami kembali ke kamar, Pasha mulai mencari informasi tentang rumah itu di internet. Yang kami temukan justru semakin membuat kami merinding. Rumah itu ternyata pernah menjadi lokasi pembantaian di masa penjajahan. Konon tentara Belanda pernah menyiksa dan membunuh banyak penduduk pribumi di sana. Beberapa dari mereka bahkan dikuburkan di halaman rumah. "Lo lihat ini, Dit," kata Pasha sambil menunjukkan sebuah artikel. "Ini foto rumahnya, dulu banget. Lihat deh, itu balkon kamar kita. Dulu itu ruangan penyiksaan." Aku hanya bisa menatap layar laptop dengan wajah yang pucat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu kamar. Kami saling berpandang, terlalu takut untuk bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya lorong kosong yang terasa semakin dingin. Namun saat aku hendak menutup pintu, aku melihat sesuatu di ujung lorong. Sesosok bayangan hitam yang berdiri diam. Bayangan itu terlihat seperti seorang pria dengan tubuh tinggi besar, tapi wajahnya tidak terlihat, hanya kegelapan. Aku menutup pintu dengan cepat dan mengunci semua kunci yang ada. Namun suara ketukan itu terus berlanjut. Sekarang dari dinding, dari jendela, bahkan dari lantai di bawah kami. Seolah-olah rumah ini hidup dan ingin menelan kami. Ketakutan kami mencapai puncaknya ketika pada malam berikutnya, Pasha tiba-tiba menghilang. Aku terbangun sekitar pukul 3 dini hari dan mendapati tempat tidurnya kosong. Laptopnya masih menyala di meja, tapi tidak ada jejak dirinya di kamar. Aku mencoba menelpon, tapi ponselnya tertinggal di meja juga. Aku keluar kamar dan memanggil namanya dengan suara gemetar. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil di ujung. Aku berjalan perlahan, mencoba mencari keberadaannya, sampai aku mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Saat aku menuruni tangga, aku melihat pintu ruang makan terbuka sedikit. Dari celah itu, aku bisa melihat Pasha berdiri di tengah ruangan.
Tapi ada yang aneh. Dia berdiri diam, menghadap ke arah meja makan yang sekarang penuh dengan lilin. "Pasha, lo ngapain di situ?" Tanyaku dengan suara yang gemetar. Dia tidak menjawab. Aku mendekat dengan hati-hati, dan saat aku hampir menyentuh baunya, dia berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang aneh, seperti suara kumaman dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Tiba-tiba, semua lilin di meja makan mati, dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Aku merasa sesuatu menyentuh bahuku, tapi ketika aku menoleh, aku melihat sosok perempuan dengan wajah penuh luka, tersenyum lebar ke arahku. Aku berteriak dan lari sekuat tenaga. Aku akhirnya berhasil keluar dari rumah itu, tapi aku tidak menemukan Pasha. Aku mencoba meminta bantuan warga sekitar, tapi mereka hanya memandangku dengan ekspresi yang aneh. Salah satu dari mereka, seorang pria tua, akhirnya berkata, "Anak muda, kalau temanmu sudah hilang di sana, kemungkinan besar tidak akan kembali." Aku tidak bisa menerima itu. Aku melaporkan kejadian itu ke polisi, tapi mereka tidak menemukan apapun saat memeriksa rumah Bu Ratna. Bahkan mengatakan bahwa rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Aku kembali ke kosan itu untuk mencari Pasha, tapi yang kutemukan hanyalah kamar kosong dengan barang-barangnya yang berserakan. Tidak ada jejak keberadaannya, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Aku meninggalkan Bandung dan kembali ke Jakarta, membawa trauma yang sangat mendalam. Namun malam-malamku tidak pernah tenang. Aku sering bermimpi tentang Pasha, tentang rumah itu, dan tentang sosok perempuan yang tersenyum dengan wajah yang penuh luka. Kadang-kadang aku merasa dia mengawasiku, bahkan di tempat yang seharusnya aman seperti di kamarku sendiri. Kisah ini bukan sekedar cerita seram yang ingin dituangkan di sini. Ini adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jika kalian pernah merasa diawasi atau mendengar suara-suara aneh di tempat yang sepi, mungkin ada sesuatu yang sedang memperhatikan kalian. Jangan pernah mengabaikan firasat kalian. Kadang-kadang itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kalian dari bahaya yang tidak terlihat.